Rasul membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada mu'alif kitab Nasihul Ibad, yaitu kepada Syekh Umar Al-Jawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan harapan mudah-mudahan dengan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa membawa manfaat, bisa membawa kefahaman serta keberkahan buat kita semua. Ila hadini wa likulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa sahabatihi sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in wa summa khususan ila Syekh Al-Bantani wa nafa'na bihi wa bihi wa matana amin. Bibarakatihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bihi wa bihi fid dharain amin. Masih melanjutkan makalah yang ke 18. Makalah yang ke-18 ini kita ulangi sedikit, menjelaskan bahwasanya dikatakan seseorang yang meninggalkan dosa maka hatinya akan jernih, hatinya akan lembut, hatinya akan halus dan mudah pastinya menerima nasihat-nasihat terkait dengan masalah nasihat urusan agama. Dan barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram, baik itu dalam makanan maupun pakaian, dan memakan makanan yang halal, maka sofat fikrotuhu, dia akan jernih pikirannya, jernih ala masnu'atillah, terhadap ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, abdallati ala ihya'illahi ta'ala, yang mana Allah menghidupkan makhluk ba'dal mautih, setelah kematian, wa ala wahdatihi, atas keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa qudratihi, dan atas kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilmihi, dan atas ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika, dan hal itu bi anta'ammala fikrihi, hendaknya meneliti, bifikrihi, dengan fikirannya, wa tadabbaruh, dan merenung, biaklihi, dengan akal sehatnya. Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqahu, menciptakan manusia, min nutfah, daripada nutfah, firrahmih, di dalam rahim ibunya. Fa'ja'alaha, kemudian Allah menjadikan alaqah, segumpal darah. Summa mudghah, kemudian menjadi daging. Summa khalaqa minha, kemudian menciptakan Allah daripada mudghah lahman, daging, wa azman, tulang, wa urufan, wa urukon,
otot-otot, wa aqsaban dan syaraf, wa syaqqalaha sam'an wa basaran, kemudian memberikan pendengaran, wa basaran dan juga penglihatan, wa a'dha'an dan juga memberikan anggota badan. Summa sahalah, kemudian Allah memudahkan al-khuruja lil janin, terhadap keluarnya bagi janin, min batni ummihi, daripada perut ibunya. Wa alhamahu, kemudian Allah mengilhamkan bayi tersebut irtidho as-sadiyih, menyusu pada ibunya. Wa ja'alahu, kemudian Allah menjadikan fi awalil amri, pada awal mulanya, bila asnanin, dengan tanpa gigi, summa ambatalahu, kemudian menumbuhkan pada janin tersebut asnanan, gigi, summa asqotoha, kemudian melepaskan atau mencopotkan Allah, wa azalaha, dan menghilangkan Allah terhadap janin, inda sab'i sininah, ketika berumur 7 tahun. Jadi menumbuhkan, kemudian copot giginya, menghilangkan giginya ketika umur 7 tahun. Summa adaha marratan ukhra, kemudian Allah mengembalikan lagi giginya marratan ukhra, setelah itu, atau setelah wa azalaha, setelah 7 tahun copot, lalu Allah mengganti kembali marratan ukhra. Wa ja'alallahu ta'ala, kemudian Allah menjadikan ahwalal abdi, perilaku seorang hamba, mutaghayyiratan, berubah-berubah, min sigharin, baik itu dari waktu kecil, jadi berubah-ubah dari waktu kecil, ila kibarin, sampai dewasa, wa min sababin, dari remaja, ila haramin, sampai tua, wa min sihatin, kemudian Allah memberikan sehat, ila sakomin, kemudian sakit, wa ja'alal abdah, dan menjadikan seorang hamba kulla yaumin, setiap hari, yanamu wa yastaiqidu, tidur dan bangun, tidur bangun. Wa kadzalikah, dan demikian juga syu'uruhu, rambutnya, wa atfaruhu, dan juga kukunya, kullama, keduanya itu, sakotoh, copot, minha, daripada syu'uruhu atfaruhu, rambutnya, kukunya copot, roja'ah ila makana, kemudian mengembalikan ke sedia kala. Wa kadzalikah, dan juga demikian Allah menciptakan al-lailuh, malam, wan naharuh, dan wan naharuh, dan juga siang, yatanawabanah wa yatanawabanih, yang bergantian, kullama, daripada keduanya, zahaba, kadang hilang, ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, ja'ah, kemudian datang, al-akhir, yang lain. Artinya kalau malamnya nggak ada berarti siang, kalau siangnya nggak ada berarti malam, jadi selalu bergantian. Wa kadzalika samsuh, dan demikian juga malam, dan juga wa kadzalika samsuh, dan demikian juga dengan matahari, wal qamaruh, dan juga bulan, wan nujumuh, dan juga bintang, wassahabuh, awan atau mendung, wal mataruh, hujan, kulluha, semua daripada itu, taji'uh, kadang pergi kadang datang, wa tadhabu, kadang hilang,
Wa kadzalika, dan juga demikian al-qamaru, bulan, yanmahiku, terkadang mengecil, kullah syahrin, setiap bulannya, summa yatakamalu, kemudian menyempurnakan, Allah menyempurnakan, summa yanmahiku, kemudian mengecilkan kembali. Jadi bulan itu dalam satu bulannya itu kadang ngecil, hilang. Nah, di pertengahan bulannya itu sempurna, kemudian mengecil lagi. Itu atas berkat kekuasaan Allah yang perlu kita tafakuri akan kuasanya. Wa kadzalikal kusufuh, dan demikian juga dengan gerhana, lisyamsi, baik gerhana matahari, wal qamari, maupun gerhana bulan. Haitsu yadhabu, terkadang hilang, abdu'u, sinarnya, minha, daripada keduanya, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Summa ya'uduh, kemudian Allah mengembalikan kembali cahayanya. Wa kadzalikal ardu, dan demikian juga bumi, takunuh yabisatan, terkadang adanya itu kering, summa yumbitullah, kemudian Allah menumbuhkan fiha, pada bumi tersebut, an-nabatah, tumbuhan-tumbuhan, summa yadhabu, kemudian menghilangkan kembali, minha, daripada tumbuhan itu, fata'uduh, kemudian mengembalikan yabisatan, kering lagi, summa yumbitu marrotan, kemudian menumbuhkan kembali, ba'da ukhra, setelah yang lain, terus bergantian seperti itu. Falladhi, maka adzat qadara, Allah maha kuasa, ala dzalika, akan hal itu, kullihi, semuanya, qadirun, atas kekuasaan Allah, ala ihya'il mauta, terhadap menghidupkan yang mati, ba'da fanaihim fil ardi, setelah fanaihim, musnah, fil ardi, di bumi, setelah rusak, fil ardi, di bumi. Jadi maksudnya semua pergantian itu, baik malam, siang, matahari, adanya matahari dan bulan senantiasa bergantian. Ada kusuf, gerhana matahari, yang mana terkadang cahayanya hilang terus dikembalikan lagi. Ini semua atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita tafakuri, kita renungi bahwasanya Allah itu maha kuasa. Fa'alal abdi ayyuk sirul fikri, seorang hamba hendaknya memperbanyak untuk berpikir fidzalika, akan hal itu, supaya apa? Hatta yaqwa imanuhu, sehingga memiliki kekuatan keimanan. Hatta yaqwa imanuhu, sehingga kuat imannya. Iman bil ba'si, terhadap hari pembangkitan, ba'dal mauta, setelah kematian. Wa ya'lamah, dan hendaknya mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah, yab'asuhu, akan membangkitkan Allah hu, terhadap hamba, wa yujazihi, dan memberikan pembalasan Allah, bi'a'madihi, sesuai dengan perbuatannya. Fa'alah qadri quwwatihi imanihi, kadar kekuatan keimanan seseorang,
bidzalika akan hal itu yajtahidu hendaknya bersungguh-sungguh fit taatih di dalam ketaatan wajatina bil mukhalafati dan menjauhi perselisihan lisyar'i terhadap syariat. Makalah yang ke-18 itu yang bisa kita ambil hikmahnya, kita hendaknya harus banyak berpikir terkait akan kekuasaan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita harus paham atau introspeksi diri atau ngaji diri bahwasanya kita ini mulai dari diciptakan nutfah, kemudian alaqah segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging, dikasih tulang belulang, otot, saraf, terus diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan anggota badan, kemudian dikeluarkan, artinya kita dilahirkan dari rahim ibu kita. Karena wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali untuk taat kepada Allah, untuk menyembah Allah. Harus tafakkur, harus ngaji diri, harus kita paham bahwasanya kuasanya Allah. Kita harus tafakkur. Oh iya, ada malam, ada siang. Coba kalau malam terus ya, gimana aktivitas kerja ngaturnya? Kalau seandainya ya nggak ada malam, siang terus, kita harus tafakkur. Ini adalah ya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus logikanya kan, ada gerhana ketutupan sampai hilang sinarnya, kemudian menghilangkan kembali menimbulkan kembali cahayanya. Kita bisa tidur, bisa bangun. Itu perlu kita syukuri. Kalau kita menyadari akan hal itu, mulai kita bangun dari tidur sampai tidur kembali, itu tidak habis-habis untuk mentafakuri akan kekuasaan Allah. Mulai bangun kita bisa mata melek, itu harus perlu kita syukuri. Alhamdulillah masih bisa melihat. Mafhum mukhalafahnya, coba begitu bangun nggak bisa melek lagi mata, masih hidup tapi nggak bisa melek, itu udah sangat berkurang gitu kenikmatan. Nggak melihat apa-apa gitu. Timbang ketutupan kelopak mata udah nggak kelihatan, nggak ngelihat anak, nggak ngelihat istri, nggak ngelihat. Alhamdulillah masih bisa melihat. Begitu berdiri, alhamdulillah masih bisa bangun. Terkadang nggak bisa bangun lagi. Kenapa kaki kok kaku, nggak bisa bangun? Gak habis sampai tidur kembali untuk mentafakuri rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah sama hambanya. Itu gak ada habisnya. Itulah zikir yang sebenarnya.
Kalau dikaitkan dengan hati, kan, dari hati kita itulah zikir yang senantiasa selalu mengingatkan kepada kuasanya Allah. Kita bisa bergerak, bisa megang gelas, bisa ngopi, kan? Kalau orang ahli zikir, ini menjadi zikir semua. Allah mengingatkan kepada akan kuasanya Allah. Bisa minum, masih bisa merasakan nikmatnya apa yang kita minum. Dan insya Allah kalau kita semua bisa mengaplikasikan terkait dan masalah tafakkur, merenung, bersyukur akan nikmat yang telah Allah berikan, maka kita akan bertambah kenikmatan kita selama hidup kita. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan la in syakartum la azidannakum, apabila bersyukur akan nikmatku kata Allah la azidannakum, maka akan aku tambah kenikmatan. Wala in kafartum, dan apabila kufur akan nikmatku, inna adzabi lasyadid, bersiap-siaplah untuk menerima azab, artinya sesuatu yang gak nyaman yang terjadi pada dirinya. Seperti contoh misalnya, kan, kita menginginkan sesuatu, kita sudah ibaratnya mengeluarkan modal banyak, pengennya itu sukses, kan, seperti itu, berusaha lah. Allah memberikan sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan. Misalnya, kan, barangnya habis, modalnya habis, ini lupa sama yang Maha Kuasa, itu yakin itu bisa stres itu orang. Nah itu kalau tidak bersyukur, tidak senantiasa berhusnudzon sama yang Maha Kuasa, dia pasti akan ada bila sadid, gelisah. Itu contoh kecilnya yang bisa dipahami. Tapi kalau ini pemberian Allah dari Allah, yang penting kita sudah menjalankan kewajibannya. Usaha sudah saya jalankan, semua sudah saya jalankan, tinggal tawakalnya kepada yang Maha Kuasa. Insya Allah kehidupan kita itu kalau senantiasa selalu bersyukur akan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada hambanya, insya Allah akan enjoy kalau bahasa. Jadi ya kalau ibaratnya ada ruwet sedikit itu ada ujian, ya, pasti manusiawi. Tapi kalau punya dasar akan hal itu, untuk mengendalikan hal yang seperti itu, kembalikan kepada yang Maha Kuasa, insya Allah beres. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan yang sedikit bisa menambah kepahaman, bisa menambah keyakinan, bisa mengaplikasikan rasa syukur sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan, limpahkan keberkahan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ta'ala an syahadati ashabi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi qudratil azamati dzati wa bijahi ibadakal ladina tanazzalta alaihim subhanallahu wa hurmatil hafina hawla al-arsh wa hurmati syekhina hadha syekh Ahmad radhiyallahu an wa hurmati khalifati sayyidina Haji Ali Harus radhiyallahu an wa salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tawfilana wa walidina wa ikhwani walidihim wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa an tufidu alaina madada syekhina Ahmad at-Tijani hada ma ta'udu barakatuh alaina fi dinina wa dunyana wa ukhrana wa taj'alana wa dhurriyyatana salimina mu'in 'arifina mustaqimina ala syari'ati mutafiqina ala syari'ati mutallifina fil khairat hasanin al akhlaq mufarrihin wa fakhrin abawaihim ghairu muhsin lahuma wala muslimin a'daihima zahidin fi dunya wa sa'ina fiha barzuqina rizqan halalan tayyiban wasi'an bila ta'abin wala nasabin wala tadulun khalqi bisababihi wala tadakkurin wala tadabburin fi tahsilihi wa tahfazna wa iyyahum 'anil haram rizqan wa amalan wa niyatan wa i'tiqadan wa tarzuqna wa iyyahum imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa antamun 'alaina wa 'alaihim bil 'ilmi nafi' wal aqli sahih wal fahmi sahih wa talbasana wa iyyahum libasal 'afiyah wan nashr wa tuzayyinana wa iyyahum bil hilmi wal waqar wal 'iffati wal muru'ati al qawamil wa tarhabana wa iyyahum bi qabuli a'malina wa 'amalihim nakisah an syartil qabuli wa tukrimana wa iyyahum بالتقوى وتفضل علينا وعليهم بلذة العبادة والمناجاة وأن ترفعنا وإياهم بالأنس بك وأن تنظف قلوبنا وقلوبهم عن الاستغلال بغيرك وأن تبارك في عمرنا وأعمالهم وأن تبلغنا وإياهم حج بيت الله الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تحيي سيدي رجانا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب